La haula wala quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kita awali majlis ini dengan membaca suratul Fatihah yang kita niatkan untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan kita niatkan juga untuk para orang tua kita, guru-guru kita. Kita niatkan juga untuk diri kita dan keluarga kita, anak cucu kita. Kemudian kepada jamaah kita, sahabat kita yang sakit, kita doakan semoga Allah angkat penyakit mereka, Allah kasih kesembuhan sehingga dapat bersama-sama kita beribadah di masjid yang mulia ini. Lihaziniyah wa likulli natis salih al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Segala puji bagi Allah yang masih menganugerahkan nikmat yang banyak, terutama nikmat kita bangun tidur. Betapa kita masih bisa menghirup udara segar, oksigen yang bebas. Maka ketika kita bangun, kita bermuji kepada Allah. Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi an-nusur. Mudah-mudahan nikmat itu kita manfaatkan sebaik-baiknya sebagai manifestasi rasa syukur kita. Ketika kita bersyukur, Allah akan tambah dengan nikmat-nikmat yang lain. Dan mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur, abdan syakura. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan kita menjadi orang, keluarga kita, jemaah kita yang diprioritaskan mendapat syafaat baginda Rasul ketika di padang mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Baik, masih kita pokok bahasan kita ada adab salat. Kemarin kita sampai bagaimana surah setelah Al-Fatihah yang sangat dianjurkan, etika adab ya. Kemarin, pada pekan kemarin, ada surah yang sangat dianjurkan ketika kita selesai membaca suratul Fatihah. Ya, kalaupun ayat-ayat ataupun surah-surah itu kita tidak mampu menghafalnya atau belum hafal, yang hafal belah. Tapi paling tidak ada etikanya. Kemarin kan kita katakan ketika surat subuh, surah yang dibaca setelah Fatihah itu adalah tiwalul mufassal, ayat-ayat yang panjang diumpamakan di sini seperti Al-Hujurat hingga Amma Yatasaalun. Kemudian ketika salat zuhur, Asar dan Isya, surah yang pertengahan seperti Was-sama Izatil Buruj dan seterusnya. Dan pun kalau salat maghrib, bahkan di sini di kitab ini dengan Al-Kafirun setelah Fatihah rakaat pertama dan Al-Ikhlas pada rakaat kedua. Bahkan kalau kita sedang berpergian, salat subuh pun karena sedang berpergian ya, musafir, bahkan dianjurkan juga dua surah ini. Ya. Karena memang saat berpergian itu kan yang 4 saja bisa jadi 2, kan seperti itu yang kita sebut dengan qasar. Bahkan bisa dijamakkan ketika zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Nah, setelah itu selesai kita rukun fi'li selanjutnya berpindah dari berdiri betul ke ruku. Ada adab etika ketika kita dari berdiri turun ke ruku. Etikanya di sini dikatakan angkat kedua tanganmu sebagaimana kau takbiratul ihram. Jadi angkat tangan, kita turun untuk ruku. Ruku pun di sini jelaskan bahwa letakkan kedua tapak tanganmu dalam keadaan jari-jari terbuka di posisi lutut, tempurung lutut, bukan di paha, bukan di betis, di tempurung lutut. Nah, ketika posisi pada demikian itu, apakah kita langsung bertasbih? Subhanarabbiyal azimi wa bihamdi. Tenangkan sejenak dirimu.
Itulah yang kita sebut dengan tumakninah. Jadi ketika kita ruku, tenangkan sejenak hati, pikiran kita, dan tubuh kita. Karena disitulah ketemunya rasa nikmatnya. Nah, kemarin semalam kan kita bicara masalah nikmat sholat itu kapan. Nah, salah satu tumakninah untuk menggapaikan itu. Sekarang kita tanya, kapan tumakninah itu kadang-kadang kita sering lupa? Pada tempat yang mana tumakninah itu? Ada 4 tempat tumakninah itu yang sangat urgen untuk kita lakukan. Pertama, ketika ruku. Durasinya berapa panjang? Minimal 1 tasbih. Itulah tumakninah. Subhanallah. Jadi kalau ada pun kita ingin agak panjang, paling-paling ketika tumakninah kita i'tidal. Maka ketika i'tidal, Sami Allahu liman hamidah, kata imam. Kita jawab apa? Sami Allahu liman hamidah juga? Tidak. Rabbana walakal hamdu. Nah, boleh imam pun menyambung. Mil'us samawati wa mi'ul ardi wa mi'lu ma syi'ta min syai'in ba'du. Agar tumakninahnya dapat. Maka kalau kita misalnya yang pernah sholat berjamaah baik di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi, ataupun kalau kita buka di siaran langsung, itu ketika tumakninah i'tidal itu agak lama mereka berdiri. Bahkan kalau kita membaca Fatihah, suratul Fatihah mungkin sempat masih lagi. Saking durasinya agak panjang, walaupun minimal dengan 1 tasbih. Karena itu tempatnya kita tumakninah. Ketika ruku, i'tidal, ketika sujud, itu juga harus dapat tumakninahnya. Maka ketika kita Allahu Akbar bunyi roh terakhir itu, disitulah kening kita sampai di tempat sujud. Apakah langsung bertasbih? Tenangkan sejenak tubuh kita, pikiran kita, agar khusyuk, hudur itu dapat. I'tidal baru kita bertasbih. Keempat, posisi kita ketika duduk di antara 2 sujud, itulah posisi kita untuk tumakninah. Ketika kita berangkat Allahu Akbar, kita duduk di antara 2 sujud, heningkan sejenak. Jangan langsung Rabbil firli warhamni. Tenangkan. Agar hati kita itu pun lega, nyaman, nikmat seperti itu. Nah, maka kadang-kadang perlu kita renungkan juga bahwa ternyata tanpa sengaja kita lakukan, ketika tanpa tumakninah itu sering tidak kita lakukan, itu hukumnya sama dengan maling. Maka kata Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Imam Ahmad dan Tabrani, aswa'un nas syirqatan. Sejelek-jelek manusia itu menjadi pencuri. Allazi yasriku min salatih. Ketika dia mencuri dalam salatnya. Para sahabat sampai bertanya, "Qalu ya Rasulullah." Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasriku min salatihi?" Bagaimana seseorang itu mencuri dari salatnya? Qala la yutimu ruku'aha wala sujudaha. La yutimu ruku'aha wala sujudaha. Ketika ia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah, di situ bayangan bagi kita 2 tempat sesungguhnya ketika kita ruku, rukun fi'li, kemudian i'tidal, karena kita ruku kan pasti berdiri betul itu i'tidal. Demikian juga kita sujud, kita pasti duduk di antara 2 sujud. Terjadi, kata Rasulullah, bahwa sejelek-jelek pencuri itu, jadi bukan maling punya orang baik, punya kita sendiri sedang sholat. Karena kita mengambil rukun sholat, kita curi. Tumakninah. Sejelek-jelek pencuri itu adalah orang yang mencuri ketika sholatnya. Apa itu kata para sahabat? Orang yang tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Nah, di sini yang ingin kami sampaikan. Adab ya, adab. Sekali lagi, kalau kita bicara adab, kita untuk diri kita sendiri.
bukan untuk menjustifikasi orang lain, perlu kita ingat. Maka ihsan semalam lebih banyak menunjuk kepada diri kita. Bukan dengan pengetahuan itu kita langsung untuk menjustifikasi, menilai orang lain, tidak. Tidak seperti itu, tapi lebih banyak ke diri kita. Maka filosofis kalau orang nunjuk itu hanya satu ke orang, empatnya ke kita. Jadi kita materi adab tentang keisanan ini, walaupun kita masih pada tahap awal tentang taat zahir. Ini kan bicara taat zahir di babnya masih. Kata taat zahir lawannya maksiat zahir. Nah, jadi salat ada dalam perilaku itu dikategorikan sebagai pencuri ketika dia tidak memenuhi tumakninah di 4 tempat itu. Pada saat ruku, iktidal, sujud, dan duduk di antara 2 sujud. Jangan sampai kita terkena hadis Nabi, seburuk-buruk sejelek manusia itulah dia mencuri ketika sholatnya. Dia tidak menyempurnakan ruku dan sujudnya. Makanya untuk mendapat ketika kita baik berdiri betul, baik sujud, kemanakah pandangan mata kita? Tertujulah ke tempat sujud kita. Ya, maka kadang-kadang kita kan setiap orang punya trik sendiri. Ya, kadang-kadang mungkin dia letaknya apa sesuatu apa asalnya ke tempat sujudnya agar pandangannya fokus. Ataupun langsung saja polos saja seperti itu, silakan. Tapi tetap pandangan kita ke tempat sujud kita. Makanya kalau mandang ke tempat sujud berarti mata terbuka. Bagaimana kalau merem? Makruh. Nah itu saja, kalau merem makruh. Iya. Mengurangi nilai dari pahala sholat kalau makruh. Tapi kalau berarti harus terbuka. Iya. Minimal mungkin pada saat itu semampulah mata kita membuka mata kita. Tidak usah jelang misalnya kan, tidak usah. Normal saja lihat ke tempat sujud. Karena gunanya apa? Itu tadi agar dapat kenikmatan, ketenangan kita dari segi adabnya. Pandangan kita melihat tempat arah sujud kita. Nah, jadi pandangan supaya apa gunanya? Kemarin kita bicara agar hadir hati kita, agar khusyuk kita juga dapat. Karena sesungguhnya hakikatnya, kenapa itu kita lakukan? Tak lain. Hudur itu hakikatnya adalah untuk menghilangkan kelengahan. Hudur hati itu hakikatnya untuk menghilangkan kelengahan. Sementara khusyuk untuk menghilangkan kelalaian. Hudur menghilangkan kelengahan. Khusyuk menghilangkan kelalaian. Sementara hudu jiwa yang terdalam kita serahkan kepada Allah dengan serendah-rendahnya untuk menghilangkan perbuatan dosa. Karena apa? Hati jiwa kita jangan sampai terpleset. Niat kita salah. Ya, malam ini bicara bagaimana ketika 3 orang karena riya masuk neraka. Padahal amaliyahnya luar biasa. Iya kan? Nah jadi hudu, kalau hudurkan hati, kalau hudu itu jiwa, itu sekaligus jangan sampai kita terperosok kepada syirik batin yang bisa mendulang dosa. Maka hudu kita, jiwa kita tundukkan kepada Allah untuk menghilangkan perbuatan dosa. Dan yang tak kalah sia-sianya adalah tawaddu kita, raga kita, tubuh kita untuk menghilang yang disebut dengan perbuatan sia-sia. Jadi keempat hal itu, maka tadi dikatakan pandangan kita ke tempat arah sujud kita untuk dapat empat-empat itu, menghilangkan kelengahan, menghilangkan kelalaian, menutup ruang untuk berdosa, dan juga menghapus sifat yang sia-sia. Makanya perlu secara zahir kita lakukan etikanya ketika berdiri betul, ketika ruku,
pandangan mata kita ke tempat sujud, kecuali boleh kita memaling mata kita, bahkan dianjurkan ketika kita bacaan tasyahud, ketika kata-kata illallah. Bukan muka, tapi kerlingan mata. Karena muka kita, wajah kita tetap ke arah kiblat. Jadi bukan muka kita melihat ujung jari kita, tapi mata kita. Karena mata tadi memandang ke arah tempat sujud, tetapi ketika tasahud, kita mengarahkan kerling mata kita ke ujung jari kita ketika illallah. Kurang lebih seperti itu. Maka pandangkan pandangan matamu ke arah tempat sujud. Jangan, bahasa kita, kerling kanan, kerling kiri. Ya. Mana kadang-kadang kerling kanan, kerling kiri, noleh ke kanan, noleh ke kiri, kadang ke atas, ke bawah. Itu pasti 4 unsur tadi salah satunya dia dapat. Ya, seperti itu. Makanya ketika kita memandang ke tempat sujud kita dengan pandangan itu, maka menghindarkanlah sifat untuk berpaling muka kita atau mata kita dari kanan ke kiri. Tapi kadang-kadang ketika sholat, ada kelipan macam mana? Atau ada apa? Ada ular. Apakah kita harus mantap di situlah? Kalau kita mejem kan dia kelihatan, tapi kalau kita buka mata kan kelihatan. Nah, dengan sujud nih, nya nunggu di sia. Ya walaupun dalam sebuah cerita bagaimana banyak cerita-cerita yang luar biasa, ketika dia sholat ditunggu seekor harimau, maka dia tetap tegar laksanakan. Kalau memang nasibku jadi mangsanya harimau, ya makanlah. Tapi kalau kita lihat siapakah yang lebih kuat, singa atau pemilik alam ini, karena saya sedang menghadap pemilik alam. Akhirnya kan dalam sebuah cerita. Tetapi bagi kita yang awam, belum sampai ke derajat itu, apa nak nunggu ada kelipan, oh yang ngalir ke jalan tuh. Iya kan? Nunggu. Nah, maka paling tidak kita berikhtiar. Kemana arah kelipan itu? Ya kita bisa bergeser. Boleh bergeser. Atau kalau misalnya kita diamnya mantapnya masuk kain sarung, nambah kali kelabakannya kan? Maka kita boleh bergeser. Bahkan ada sebagian berpendapat, kalaupun posisi kita sedang posisi duduk, ada hewan seperti itu, boleh kita gunakan salah satu alat yang dekat kita. Sal kita, kopiah kita tepuk. Tapi yang paling enak kita bergeser saja kalau kita khawatir. Tapi kalau ular kobra, nak nunggu, nak bergeser, selamatkan nyawa dulu. Iya, karena disitulah hifzun nafsi kita, menjaga jiwa di atas segala-galanya. Wajib kita jaga, karena nyawa dia serap dia nyawa simpan. Tapi kalau sholat tidak selesai, ini kan masih ada ruang tempat lain kita melaksanakan. Karena ada hal yang berbahaya. Sama ketika peristiwa gempa di mana dulu, daerah Palu ya. Banyak di medsos berita ketika sholat masjidnya goncang, imamnya lari, nurutlah. Maka ada komentar, dia husuk sholatnya. Bukan dah husuk sholatnya, menhusuk sholat ditimpa masjid itu mati. Mati asih berarti. Karena nyelamat jiwa kita, nyawa kita itu diutamakan. Dan kurang lebih seperti itu. Jadi dibuka mata agar kelihatan. Makanya ketika rukuk tadi kami katakan, ucaplah Allahu Akbar. Dari saat kita berdiri, angkat tangan. Demikian juga ketika kita iktidal berangkat dari rukuk, Sami Allahu liman hamidah. Angkat. Di situ ada pahala. Kapankah kita mengangkat tangan itu sunnahnya? Pertama takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian ketika kita ruku Allahu Akbar, angkat tangan tuh. Ketika iktidal Sami Allahu liman hamidah. Ketika sujud tidak perlu, langsung turun. Duduk antara dua sujud.
tidak perlu juga angkat tangan. Allah tak. Langsung duduk. Sujud kedua, sama, tidak perlu angkat tangan. Tetapi ketika kita selesai tasahud awal, solat yang 3 rakaat dan 4 rakaat, karena tak ada tasahud awal. Maka ketika kita berdiri untuk masuk ke rakaat ketiga, itu sunnah ngangkat tangan. Allahu Akbar. Itu tempat ngangkat tangan, tidak banyak. Takbiratul ihram, ketika ruku, ketika i'tidal, ketika berangkat dari tasahud awal. Jadi ada tempatnya. Bukan sembarangan, asalkan hati ngangkat tangan, tidak. Karena mengimbangi. Di mana ada tumak nih. Nah, makanya ketika tasawuf awal berdiri angkat tangan. Tapi kalau rakaat pertama, rakaat ketiga, kalau misalnya yang 4 rakaat, tidak perlu angkat tangan. Baik, jadi itu adab etika ya. Adab ketika kita mengangkat tangan. Nah, kita berikhtiar ketika pun kita ruku sesempurna mungkinlah. Iya. Kalau dapat, tapi kalau perutlah gendut, lagal asam urat, pingganglah sakit, dan sempurnakan sedapat-dapatnya. Tidak usah maksa. Tapi memang bentuknya akan indah bagaimana seperti 90 derajat. Tapi empelah gendut, pingganglah ngeluh, betislah ngeluh, sedapat-dapatnya. Jangan maksa, tetapi ikhtiar kita. Dulu ketika kita sakit pinggang, ruku itu payah lutut kita atau belakang lutut kita untuk lurus. Tapi ikhtiar kita berurut, diurut, ada kawan ngurutnya, nih lama no Pak kencang uratnya Pak katanya. Kita kendor. Setelah kita pijit urut, ternyata bisa. Seperti itu, sedapatnya menyempurnakannya. Kalau tidak dapat dosa maksa, buktinya orang sholat duduk, sholat baring, kan dia ruku sujudnya langsung itu. Tapi artinya dalam keadaan normal, kita berikhtiar menjaga perbuatan rukun fi'li kita semaksimal mungkin dan sesempurna mungkin. Oke, sampai di situ ada yang bisa kita diskusikan, silakan. Belum? Ya, ada Pak, silakan. Ya. Ya, masih. Dalam sholat itu dikenal dengan ab'ad dan hay'an. Kalau sunat ab'ad, itu ada beberapa tempat. Contoh, kelupaan tasahud awal. Itu kan tasahud awal itu termasuk sunat ab'ad. Contoh, imam ketika sholat maghrib, rakaat kedua setelah sujud kedua, dia langsung berdiri. Bagi yang nyambung belakangnya subhanallah. Tiba-tiba imam tahu subhanallah, yang enggak sujud, enggak duduk, nyata berdiri. Apakah yang lain? Subhanallah, subhanallah. Enggak. Karena itu sunat ab'ad. Sunat ab'ad termasuk kalau kita lupa, boleh ditutup dengan sujud sahwi. Kalau dari masuk ini termasuk kunut. Termasuk dia sunat ab'ad. Apalagi? Yang sunat ab'ad dalam sholat. Kita yang ketika, kadang-kadang orang sering tasahud. Misalnya dikatakanlah ketika rukun tasahud itu ketika asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, selawat. Tapi kalau di tasahud akhir itu rukun. Tapi kalau di tasahud awal, lupa tasahud awal saja sudah ditutup dengan sujud sahwi. Kunut.
ragu dengan jumlah rakaat. Ragu dengan jumlah rakaat. 2 atau 3 kalau maghrib nih. Maka dihukumkan 2. Diambil yang tersedikit. Oke, kalau kita berjamaah, sendiri kan kadang-kadang kita bisa saja terjadi. Tapi kalau kita berjamaah mungkin ada yang ingat. Itu juga termasuk harus tutup dengan sujud sahwi. Kalau bicara hayat, termasuk doa iftitah, itu termasuk kategori hayat. Kita sholat sunat, baca tak doa iftitah? Tarawih itu kadang-kadang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kapannya baca doa iftitahnya kan? Alangkah deras cepatnya, sejago-jago orang. Makanlah waktu semenit atau berapa kan? Jadi itu hayat. Hayat tidak berpengaruh kepada sahnya atau tidaknya sholat. Tetapi, mengurangi. Itu saja, mengurangi kalau pahalanya 27 derajat, cungeklah dikit. Seperti itu. Dia tidak membatalkan dan bukan bagian dari rukun. Ya, makanya doa iftitah kan bermacam-macam setelah kita belajar dengan tasbihat dalam al-azkar. Kan berada berapa pilihan. Karena menandakan bahwa dia hayat. Bukan. Tapi kalau rukun seperti takbiratul ihram, Allahu Akbar, ada yang lain enggak? Walaupun di mazhab 4 itu boleh diganti dengan kalimat ta'zim yang lain. Boleh kalau kita buka lebih dalam. Tapi populernya semua 4 mazhab itu selalu menggunakan takbir Allahu Akbar. Karena bentuk penyerahan diri. Oke, jadi kemudian ketika kita masbuk, kita dapat rakaat kedua imam. Kita kan baru 1 rakaat. Maka ketika kita berangkat, kita kan rakaat kedua. Makanya bagi kita yang menggunakan kunut, tetap kita kunut. Karena kunut pertama kita tadi menghormati jamaah, bukan hak kita. Jadi tetap kita rakaat kedua, ya tapi tidak usah kuat-kuat gila lah, sederhana lah, jangan imam tengah astagfirullah, Allahumma hdina fiman, ada usah, sedang-sedang. Iya. Karena kita menghormati kunut pertama itu kunut berjamaah. Sementara rakaat kedua itu kunut kita. Kunut milik kita. Seperti itu. Yang pakai kunut ya. Kunut itu sebenarnya walaupun ada disinggung di kitab Al-Azkar, itu ada keunikan begini. Hambali dengan Hanafi, dia tidak ada kunut kecuali kalau Hambali pada hal-hal genting. Pada subuh tidak ada kunut. Nah, mereka tuh ahlul Hijaz. Ahlul Kufah. Ahlul Kufah itu orang di luar orang Arab. Tapi Maliki dan Syafi'i sebagai ahlul Hijaz itu orang Arab asli. Dia menggunakan kunut. Bahkan kalau di Maliki itu kunut sepanjang witir. Ketika Ramadan itu setiap malam mereka kunut. Bahkan doa kunut ditambah sangat panjang. Sebagaimana kita pernah jadi imam, kemudian mana Syekh Ausmar kan, ketika subuh kunutnya kan, panjang kunutnya. Bukan Syekh Aus ya, siapa yang pernah hadir sini dulu, yang kunutnya kan panjang. Ya, Syekh Aus waktu itu Ramadan kan, kunut witir kan panjang tuh. Itu belum seberapa, separuh di Masjidil Haram belum. Nah artinya pada mereka cuma memang kalau dalam pemahaman fikihnya Imam Malik itu kunutnya sebelum ruku, masih berdiri betul itu. Tapi kalau Syafi'i iktidal setelah ruku. Tapi ternyata dipakai orang konsep Syafi'i. Nah, Syafi'i dan Maliki itu adalah ahlul Hijaz, orang Arab asli. Beda dengan Hambali dan Hanafi. Dia disebut ahlul Kufah, orang di luar Arab. Jadi kalau kita bahas nanti ada bab khusus bab kunut ya agar jelas. Bahkan kunut Umar bukan Allahumma hdini fiman hadait. Ada doa kunut yang lain. Itu menandakan bahwa ada pilihan kunut yang lain. Ya, terbuka. Oke, kita lanjut.
Nah, jadi sesempurna mungkin kita mendapatkan agar ruku kita sempurna. Adab ya, etika semampunya. Jangan maksa diri karena nak lurus ruku tadi sudah sembahyang ngilu badan. Nah, mohon etika juga adab. Ketika kita ruku, kalau bisa renggangkan ini kita kan bertekan tapak tangan kita di lutut. Nah, renggangkan. Bebaskan. Beda kalau pada perempuan, nah dirapat dia. Jika ruku pada perempuan dirapat ke arah lambungnya. Ya. Jadi kalau ada hadis mengatakan bahwa ruku itu sebaiknya siku dihimpitkan ke lambung, itu untuk cewek, untuk perempuan. Ya, kadang-kadang orang ngangkatlah ketika takbir itu setinggi dada. Ada memang hadis tuh, tapi hadis untuk cewek bukan untuk cowok. Laki-laki itu angkat, kalau baca ini terangkat. Nah, ukurannya kan seperti itu. Tapi kalau perempuan memang khawatir kalau ngangkat tinggi macam nih, tersingkap anaknya kan. Bahaya. Ada apalagi kalau di Arab mereka tidak pakai mukena, langsung pakaian itulah jilbab ya, dengan baju panjang mereka, bahkan tapak tangan dan belakang tangan mereka terbuka. Jadi bukakan, renggangkan ketika kita ruku. Tapi jangan pula mengganggu kawan sebelah, seakan mukanya kan kawan sebelah risih. Jangan, sedang-sedang lah pagi kalau kita sapnya rapat. Tapi kalau longgar, udahlah. Seperti itu. Kalau perempuan memang himpitkan ke lambungnya. Seperti itu kesempurnaan kita untuk ruku. Bacaan ruku silakan. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi silakan. Atau ada sekurang-kurangnya subhanallah. Kalau kita misal tahfifus shalah, ketika kita sedang sholat, azan berkumandang, tidak usah nak bacaan yang sesempurna, seideal mungkin. Kita kadang-kadang kan sedang sholat, rakaat pertama atau kadang-kadang azan nih, maka pada saat itu tahfifus shalah, ringankan sholatmu. Bukan meringankan artiannya dari berdiri langsung sujud, tidak ruku lagi, tidak tetap, tapi tidak usah durasi yang panjang. Minimal dengan tasbih subhanallah. Karena rukunnya adalah ruku, bukan bacaannya. Bacaannya sunnah ayat tadi. Seperti itu. Minimal subhanallahil azim wa bihamdih yang kita nak sekali silakan. Nak 3 kali jadi tak? Kalau imamnya belum sudah, kita 3 kali, 5 kali. Sampai berapa kali? 11 kali di kitab dikatakan. 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali, hingga 11 kali. Bahkan di sini dikatakan yang terlebih abdol setelah itu, maka baru kita mengangkat kepala ketika imam sudah sami Allahu liman hamidah. Pertanyaan kita, jam berapa ini? Lah suruh 45. Lagi tinggal 5 menit. Panjang cerita kalau kita bicara sami Allahu liman hamidah. Sebagai pembuka, mungkin di pekan depan. Ketika di Mekah, belum ada sami Allahu liman hamidah. Di Madinah baru ada sami Allahu liman hamidah. Dalam kitab Minatul Talib diceritakan bagaimana munculnya sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika di Mekah, masih Allahu Akbar itulah. Ada keistimewaan yang luar biasa. Ya, maka karena kita ngejar suruh, mungkin nanti agak panjang ceritanya, termasuk dalil-dalilnya. Kita tutup dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hadijna min zulmatil wahmi wa akrimna bil fahmi. Waftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil ahlakil hasanati wal hilim. Allahumma yassir umurana hadzal yaum. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir.
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khairi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah wa subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.